Korlantas Polri terkait persoalan pembuatan SIM dan penertiban plat nomor rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Yusri Yunus, Dirrekiden Korlantas Polri. Yang kami hormati Pak Jati Utomo, Kasubdit SIM Korlantas Polri, Ibu Nurul, Kabang Penum, dan yang kami hormati dan banggakan rekan-rekan media. Siang ini hadir bersama kita semua Pak Yusri Yunus, Dirrekiden, yang akan menyampaikan rilis terkait dengan masalah SIM. Ya. Tentu ada beberapa hal yang ingin rekan-rekan tanyakan terkait dengan persoalan SIM. Untuk itu sebelum rekan-rekan bertanya, kita udah menyiapkan apa yang rekan-rekan butuhkan, sehingga kita komunikasi direspon oleh Pak Yusri Yunus untuk menyampaikan segala sesuatu hal ihwal masalah SIM tersebut. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Bapak Dirrekiden Korlantas Polri, Pak Brigjen Polisi Dr. Andes Yusri Yunus. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Karopenmas, Kabang Penum, Kasubdit SIM Korlantas Polri, teman-teman media semuanya yang berbahagia. Nanti sambil kita ngobrol-ngobrol aja ya. Supaya lebih enak, saya membuka wacana teman-teman dulu. Ya, membuka wacana. Pernah saya terakhir bicara di sini tentang SIM, bahwa saya akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke salah satu satpas. Ya, dengan kegiatan penuh, sehingga sampai sekarang belum terlaksana. Mudah-mudahan nanti sebelum ulang tahun lalu lintas ini, satpas prototipe yang ada di Polda Metro Jaya ini sudah bisa kita kunjungi lebih dekat. Memang sekarang ini kita coba Korlantas ini coba berinovasi dengan mengikuti situasi saat ini dengan revolusi industri 4.0. Kita coba berinovasi bagaimana tujuannya untuk bisa melayani masyarakat dengan cepat, kemudian juga menghindari hal-hal yang berbau sifatnya calo. Ya, karena banyak teman-teman menanyakan tentang joki-joki calo, tidak perlu pakai tes, tidak perlu pakai apa, sudah langsung bisa dapat SIM. Satpas prototipe itu adalah satpas percontohan. Sudah ada beberapa di daerah-daerah, karena kami punya satpas se-Indonesia, itu ada sekitar 486 satpas. Satpas itu kantor SIM. Orang membuat SIM itu satpas namanya. Kalau orang perpanjang STNK atau buat STNK namanya Samsat. Jadi satpas itu ada 486 satpas yang ada di Indonesia. Tetapi karena keterbatasan anggaran, sehingga kita sudah mulai membuat satu satpas prototipe. Pencontohan, apa saja yang ada di situ. Nanti coba diupayakan tetap ya, saya bisa ini. Di situ sudah sangat-sangat teknologi yang kita gunakan. Banyak elektronik yang sifatnya teknologi sudah kita laksanakan di prototipe situ untuk menghindari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Pertama, hindari calo. Kedua, bagaimana melayani masyarakat. Di satu sisi kami juga mengeluarkan namanya, kemarin sudah di launching oleh Pak Kapolri, aplikasi Sinar untuk SIM. Jadi masyarakat nanti memperpanjang SIM, tidak perlu lagi datang ke kantor satpas. Cukup dengan aplikasi masuk ke Sinar, nanti ada namanya electronic
kesehatan, elektronik, psikologi di situ, bayar PNBP, kemudian perpanjangan SIM, tapi dikhususkan yang masih hidup ya, bukan yang sudah mati. Ya, perpanjang situ, nanti SIM-nya itu kalau sudah selesai semua prosesnya akan dikirim cepat sampai ke rumah. Nah, ini adalah upaya inovasi kami bagaimana caranya sentuhan antara masyarakat dengan petugas ini kita kurangi. Sentuhan antara masyarakat dengan para calo-calo katanya itu dihilangkan. Sehingga nggak ada lagi kita bantu untuk ini perpanjangan SIM, karena SIM-nya nanti akan diantar ke rumah. Itu kita 2 bulan yang lalu Pak Kapolri di Bandung pada saat Rakernis meluncing aplikasi Sinar. Sinar sama Sinyal ya, Sinyal. Termasuk e-Afis. Di dalam prototipe ini ada yang namanya pertama VIPO. VIPO itu kita untuk mendaftar. Kita mendaftar dari rumah saja lah. Nanti ada di situ udah main dengan teknologi face recognition. Kita datang ke situ untuk yang baru. Kalau perpanjangan nggak terlalu. Yang baru. Kemudian ada e-Hafiz. E-Hafiz itu elektronik A2 visual ya. Visual integritas system. Apa itu untuk ujian teori? Ya. Apa inovasi ujian teori yang sudah kita lakukan? Zaman-zaman dulu kalau ujian teori SIM itu tertulis. Masyarakat nggak tahu apa sih soalnya. Tiba-tiba datang ke kantor polisi dikasih soal bingung. Ya. Tetapi dengan revolusi industri 4.0 ini, kita mengeluarkan satu aplikasi e-Hafiz. Kemudian ujian teorinya sudah menggunakan yang namanya animasi. Ya, animasi. Jadi bukan lagi tertulis. Pakai komputer, ada animasi, aplikasi yang kita hadapi di lapangan. Nah, supaya nggak bingung masyarakat apa sih yang mau diujikan, kita meluncurkan namanya buku panduan ujian teori. Ini yang pernah saya sampaikan. Ini sudah kita kasih di masing-masing satpas. Ada di ruangan di satpas prototipe ya. Ada sebelum ujian teori, kita ada namanya ruangan pencerahan seperti ini. Isinya TV-TV semuanya. Apa yang ada di TV-TV itu? Itu soal-soal sama petunjuk bagaimana cara mengisi. Terus ada bukunya ini. Untuk ujian teori SIM A dan ujian teori SIM C. Buku ini juga kami taruh di perpustakaan-perpustakaan di sekolah-sekolah. Kami taruh di tempat umum nantinya. Kalau boleh nanti kami akan masukkan ke stasiun kereta, kalau boleh juga di pesawat itu biar orang baca-baca. Jadi jangan diambil karena ini untuk masyarakat. Minimal dibaca-baca, isinya adalah sama. Ini isinya. Nanti ujiannya seperti ini, semua animasi. Teman-teman boleh lihat nanti, teman-teman wartawan, pakai handphone saja. Ini akan keluar nanti soalnya. Karena dia sistem QR code, barcode ini. Tinggal ini akan keluar nanti soalnya seperti apa. Ada 520 soal di sini, tapi nanti yang diujikan adalah 65 soal dengan 4 bagian utama. Nah, biar teman-teman semua, biar masyarakat ini belajar dulu. Jadi nggak kaget lagi kayak zaman dulu. Ini ujian teori. Nah, di prototipe, untuk menghindari joki-joki yang teman-teman bilang, nggak perlu pakai tes, suruh polisi aja atau suruh anggota aja orang lain yang ini, yang ujian teori. Sekarang nggak bisa, sekarang pakai face recognition masuk ke depan ke ruangan itu harus face recognition dulu. Kalau nggak yang mukanya yang bersangkutan, yang mau ujian tidak akan bisa ikut masuk ke dalam ujian. Karena sudah belajar, di ruang pencerahan sudah bisa lihat apa sih soal-soalnya, dan tidak sulit, kami bukan ini. Kami memudahkan masyarakat sekarang ini. Tidak sulit, karena apa? Contoh saja, animasi ada gambar mobil jalan, kemudian ada tanda larangan S garis itu. Terus, boleh nggak kita parkir di situ? Boleh nggak kita berhenti di situ? Oh, tidak boleh, tidak boleh. Kan gitu soal-soalnya. Sementara berkendara motor atau mobil, lihat orang menyeberang, apa yang Anda lakukan? Berhenti atau tancap gas? Udah kan? Dan ini yang kami bikin soal-soalnya semuanya. Yang aplikatif di lapangan yang dihadapi oleh pengendara-pengendara. Itu ujian teorinya, tapi dalam bentuk animasi, film kartun. Ya, tinggal ya atau tidak, boleh atau tidak, kan gitu.
Itu soal-soalnya, pilihan ganda. Tetapi belajar dulu, biar tahu. Minimal 520 soal pernah dibaca, berarti pengetahuan yang masuk ke mindset ini sudah banyak. Walaupun diujikan cuma 65. Itu pertama. Yang kedua, di ujian praktek. Ujian praktek juga sama. Yang mau pergi ujian harus face recognition. Ya, face recognition, kemudian RFID untuk bisa ujian praktek. Oke, saya masuk ke inti. Teman-teman pasti akan menanyakan. Kemarin ada Pak Kapolri menyampaikan dalam satu wisuda mahasiswa PTIK untuk mengevaluasi beberapa ujian praktek yang dianggap oleh masyarakat tidak relevan lagi. Ya, betul. Nanti akan kami kaji apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri akan kita laksanakan. Ya, kita akan mengkaji, mengevaluasi bentuk ujian praktek lagi, khususnya di angka 8 sama siksak itu. Apakah masih relevan digunakan? Karena memang pada saat itu adalah sudah berdasarkan kajian. Tapi kami akan mengkaji lagi dengan situasi sekarang ini untuk bagaimana, karena saya tahu beliau sampaikan adalah tujuannya untuk bagaimana memudahkan masyarakat, tetapi tidak lari daripada aspek keselamatan. Ya, karena kita tahu yang dilakukan ujian teori dan praktek ini adalah kompetensi, legitimasi kompetensi dan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap para pengendara pemohon SIM. Di dunia semana sama semuanya. Legitimasi itu harus ada untuk keterampilan dan juga kompetensi. Karena yang kita hadapi adalah kecelakaan di jalan. Kecelakaan dua pihak loh ini. Bukan cuma kita sebagai pengendara, tetapi ada lawan di sini. Ya, ada lawan di sini. Makanya perintah Kapolri akan kita laksanakan, kita akan mengkaji nanti. Kita akan mengevaluasi, kita akan bentuk tim Pokja, apakah memang nanti akan kita lakukan studi banding ke negara-negara yang lain. Ya, apakah memang tes praktek siksak maupun angka 8 ini masih relevan atau tidak? Ataukah memang masih tetapi dianggap masyarakat ini sulit karena terlalu sempit, jaraknya mungkin terlalu dekat, nanti akan kita kaji semuanya ini. Ya, mungkin misalnya jarak angka 8 ini terlalu sempit misalnya. Padahal di situ sudah kita gunakan elektronik, namanya elektronik drive. Jadi nanti udah nggak pakai kun-kun lagi. Sudah langsung dari dalam tanah nanti untuk bisa menentukan orang kesentuh atau enggak. Tapi nanti akan kami coba hitung lagi. Ukurannya seperti apa yang tidak memberatkan masyarakat. Tetapi tidak lari dari aspek keselamatan dan kompetensi yang memang harus dimiliki oleh para pemohon SIM. Nah, nanti akan kami kaji nih, tim. Karena kami akan melibatkan stakeholder terkait. Baik itu perhubungan, para staf-staf ahli, orang yang memang pakar-pakar di bidang ini. Ya, bidang lalu lintas angkutan dan jalan. Kami akan duduk bersama nanti bikin bentuk tim Pokja segera mungkin, karena ini perintah Pak Kapolri. Ya, kalau memang perlu nanti dia pandang perlu untuk kita studi banding ke negara-negara lain, untuk kita bisa melihat ya negara-negara maju ya, untuk kita inikan, nanti akan kita inikan. Secepatnya akan kita inikan. Arahnya tetap sama. Tujuannya bahwa Pak Kapolri mengharapkan tidak memberatkan masyarakat dalam hal pengambilan, tapi tidak lari juga daripada kompetensi yang ada pada si pengemudi dan juga aspek keselamatan di jalan. Ya, itu satu. Ya, saya tahu teman akan menjawab, menanyakan masalah itu. Yang kedua adalah yang ramai sekarang tentang sertifikasi, persyaratan administrasi tentang sertifikat mengemudi. Betul? Ya teman-teman. Perpol 02 tahun 2023 memang baru bulan lalu disahkan. Ini perubahan dari Perpol 05 tahun 2021. Sebelumnya ada lagi Perpol 09 tahun 2012. Di dalam pasal itu, di dalam pasal-pasal dari Perpol 09, 05 dan juga 02 2023 yang terbaru, itu sama pasalnya tentang wajib sertifikasi, karena memang kajian di seluruh dunia bahwa sekolah mengemudi itu adalah diperlukan memang untuk
belajar tentang kompetensi, legitimasi kompetensi bagi si calon pemilik SIM. Cuma belum kita laksanakan karena kami masih mengkaji dengan situasional untuk negara Indonesia ini. Dari tahun 2012 sudah ada, coba dibaca. Sama, pasalnya sama, bunyinya sama. Ya, mungkin karena teman-teman bacanya baru yang turun 02 tahun 2023 tentang wajib itu. Ya, tapi seperti apa sih sebenarnya untuk sertifikasi? Karena polisi ini menguji kompetensi, menguji kemampuan daripada para pemohon SIM. Tetapi kompetensinya ini harus didapat berdasarkan pendidikan dan latihan. Di mana? Di sekolah mengemudi. Ada media nanyakan saya, berarti Pak polisi bikin sekolah mengemudi, Pak? Bukan. Ya, persyaratannya saja sama. Harus ada sertifikat dalam bunyi pasal itu. Tetapi yang membuat badan usaha silakan. Yang lain sekolah-sekolah mengemudi. Pihak ketiga termasuk Bapak Ibu semua bikin sekolah mengemudi boleh. Tetapi dalam aturan di situ dikatakan terakreditasi. Apa terakreditasi? Yang pertama, dia badan hukum yang memang resmi. Kemudian harus ada keterlibatan dari Kementerian Tenaga Kerja. Harus dari pendidikan, dari Kementerian Pendidikan. Ya, untuk dia punya legitimasi badan hukumnya. Juga harus dari Menteri Perhubungan untuk kendaraan-kendaraan yang akan dipakai untuk latihan. Apakah sudah sesuai dengan uji tipe, surut yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat, itu harus semuanya. Itu yang namanya terakreditasi. Kemudian yang terakhir adalah instrukturnya. Kami kepolisian sudah membuat namanya ISDC, Safety Drive yang ada di Serpong sana. Terus Polda-Polda juga buat sendiri. Itulah tempat untuk latihan mengemudi dan juga untuk melahirkan instruktur-instruktur sekolah mengemudi yang memiliki sertifikat yang terakreditasi. Teman-teman tanya, terus kapan sekarang dilaksanakan, Pak, sertifikat persyaratan itu? Belum dilaksanakan karena kami masih mengkaji terus ini. Ya, kami harus tetap, karena nggak boleh, harus sekolahnya ini harus terakreditasi. Instrukturnya harus betul-betul memang instruktur. Jadi ini belum dilaksanakan, tapi aturannya sudah. Karena akan dibuatkan aturan-aturan ke bawah lagi. Aturan pelaksananya seperti apa? Kalau nanya semua, Pak, kapan Pak dilaksanakan? Belum. Kita tunggu saja nanti sininya. Ya, jadi belum. Di aturannya memang sudah ada. Karena aturannya betul dari tahun 2012 juga sudah ada aturan itu. Coba dibaca. Sama pasalnya, bunyinya juga sama. Di Perpol 09, Perpol 0. Cuma memang kami terkendala kan kami harus, karena ini sifatnya bersama-sama dengan stakeholder lain ini. Dan juga ada badan hukum sekolah mengemudi atau tempat pelatihan. Instrukturnya juga harus instruktur yang terakreditasi, memiliki ijazah. Bukan berarti saya bisa mengemudi, bikin sekolah mengemudi, kemudian saya jadi instruktur. Gak bisa. Ya, jelas teman-teman semua ya? Ini, jadi kalau ditanyakan kapan? Belum. Ini juga belum, karena kami menyusun, aturan-aturannya harus jelas semuanya. Nanti terakhir kalau sudah ada aturannya, baru kita akan sosialisasikan kepada masyarakat. Enggak ujuk-ujuk langsung berlaku. Walaupun sekarang ini ada beberapa tempat, ada beberapa masyarakat yang sudah memang sekolah mengemudi sendiri. Dia belajar sendiri. Karena pengen memang menyangkut masalah keselamatan di jalan. Jadi mereka mau belajar sendiri, sekolah mengemudi sendiri. Ya, ini yang betul. Kan di sekolah mengemudi itu bukan cuma mengajar bagaimana kita mengemudi, tapi bagaimana kita memahami aturan-aturan, bagaimana si pengendara ini bisa memahami rambu-rambu, dan juga yang paling utama adalah memahami etika berlalu lintas. Etika berlalu lintas. Polisi cuma bisa menguji kompetensi, tapi kompetensi ini dapatnya dari sekolah pendidikan dan latihan itu. Etika berlalu lintas seperti apa? Kita boleh lihat. Pengendara-pengendara yang ada di Jakarta yang langsung aplikasi ya. Udah tahu lampu merah, masih terabas. Kenapa? Etikanya kurang. Udah tahu itu larangan lewat, tetap aja dia masuk. Udah tahu satu arah, tetap aja masuk karena pengen cari enak. Itu yang dikatakan etika berlalu lintas yang harus dimiliki oleh setiap pengendara. Dampaknya apa? Keselamatan di jalan. Karena korban meninggal dunia akibat kecelakaan cukup tinggi.
Ya, korban meninggal dunia. Yang jadi permasalahan saya yang tidak beretika, tetapi ada korban lain yang bersentuhan dengan saya, yang tidak tahu apa-apa. Ini yang harus dipahami semua oleh masyarakat. Oke? Jelas? Kalau jelas, saya lari lagi ke tempat lain dengan berita yang lain. Pernah terakhir saya di sini menyampaikan tentang bagaimana menertibkan nomor khusus dan nomor rahasia, nopol khusus dan nopol, karena pada saat itu ini sama juga perintah Pak Kapolri kepada kami untuk menertibkan, karena banyaknya nomor-nomor khusus dan nomor rahasia, baik itu yang RF itu, terus kemudian nomor rahasia QH, IR itu kan, untuk ditertibkan, dipakai oleh orang-orang yang bukan aturannya, ya. Karena di dalam aturan yang lama itu kan untuk TNI Polri dan Kementerian Lembaga bagi nomor khusus eselon 1, 2, dan 3. Kemudian untuk nomor rahasia untuk dipakai intelijen baik itu TNI Polri dan lembaga, Kementerian Lembaga. Itulah yang sampai dibilang nomor rahasia mintanya QH, IR kan? Apalagi itu, banyak itu di belakangnya, kok di belakang huruf itu. Yang jadi pertanyaan juga saya pada saat itu saya sampaikan, kok nomor rahasia orang tahu ya? Padahal rahasia loh namanya, rahasia kan nggak boleh tahu. Nah inilah kemudian regulasinya kita tertibkan. Aturannya kita tertibkan. Saya sudah sampaikan pada saat itu. Cuma boleh eselon 1, eselon 2. Ini sambil sosialisasi juga. Saya tertibkan mulai bulan 10 tahun 2022. Sudah tidak boleh lagi polda-polda atau dalam hal ini Dirlantas mengeluarkan nomor khusus dan nomor rahasia. Berarti kalau bulan 10 2022 berarti bulan 10 tahun 2023 sudah 0 yang RF. Jadi kalau ada yang pakai bulan 11 tahun 2023 itu indikasi palsu. Yang hurufnya, angkanya adalah angka 1 di depannya. Kan gitu. Ya. Terus sambil berjalan ini sudah saya rapikan. Jadi nomor khusus ini cuma boleh eselon 1, eselon 2 Kementerian Lembaga TNI Polri. Nomornya saya rubah. Ya. Untuk nomor khusus di depannya Z. Jadi kalau dia pakai RF itu nanti kalau bulan 11 lebih ke atas itu palsu. Silakan teman-teman wartawan foto langsung kita cek nanti. Ya. Ini sekali sosialisasi. Jadi kalau ada yang main rubah-rubah bulan ini ketahuan nanti. Jadi saya rubah nomor khusus. Mekanisme pengajuannya pernah saya sampaikan. Jadi kami lalu lintas cuma mencetak STNK dan plat nomor khusus dan rahasia saja. Tetapi dari Kementerian Lembaga TNI Polri mengajukannya kepada Kabak Intelkam. Tembusannya Propam untuk polisi. Teman-teman TNI mengajukannya kepada Kabak Intelkam. Tembusannya Denpomnya masing-masing. Baik Denpom darat, Pom udara maupun Pom Angkatan Laut. Kementerian Lembaga yang eselon 1, eselon 2 mengajukannya kepadanya Kabak Intelkam. Tembusannya adalah inspektorat pengawasannya masing-masing. Kenapa saya buat seperti itu? Jadi besok nomor khusus, nomor rahasia melanggar, saya tinggal mengirim. Misalnya kalau polisi yang pakai, saya ngirim ke Propam. Kalau ketangkap etle melanggar, saya kirim ke Propam. Yang bersangkutan ini melanggar, ini fotonya. Nanti akan dipanggil Propam diperiksa. Apakah rekomendasi dicabut nomor khususnya atau nomor rahasianya? Itu tergantung Propamnya nanti. Kalau teman-teman TNI, saya akan menyurat ke Pomnya masing-masing. Nomor sekian ini melanggar, ini fotonya. Nanti Pomnya yang memanggil yang bersangkutan. Kalau yang Kementerian Lembaga, inspektorat pengawasannya yang saya kirim. Jadi enak kan? Nah, apa tugasnya lalu lintas setelah sudah diajukan dan sudah sesuai dengan aturan? Contoh, dia eselon 1, eselon 2 yang berhak memang mendapatkan nomor khusus atau rahasia, baru direkomendasikan ke kami ke lalu lintas untuk yang bersangkutan boleh. Setelah diverifikasi, barulah saya cetak, masukkan nomor, database-nya masuk ke Kabak Intelkam, Propam, dan juga saya. Kenapa database-nya perlu? Karena kalau ditilang, ketahuan nomor aslinya ada.
Jadi nomor khususnya ada, nanti nomor rahasianya juga ada di dalam database ERI saya. Ya, jadi nggak mudah lagi sekarang. Banyak teman-teman dari orang-orang sipil, Pak, bisa diperpanjang nggak, Bang? Ya, silakan menyurat ke Kabah Intelkam. Kalau Kabah Intelkam bilang tidak bisa karena tidak sesuai dengan aturan, ya sudah tidak bisa. Dan saya pastikan kalau tidak TNI Polri dan juga Kementerian Lembaga, eselon 1, eselon 2, tidak akan diperpanjang. Itu nomor khusus. Nomor rahasia cuma boleh intelijen dan juga kalau di polisi itu reserse. Kan intel untuk penyusupan. Apa hurufnya, Pak? Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma kamera etle sama database saya. Itu rahasia. Polisi di lalu lintas di jalan pun nggak tahu itu nomor rahasia atau bukan. Kalau kemarin kan orang tahu QH, IR, kan orang-orang mintanya QH, IR, ZR. Nanti nggak ada. Dia urutannya ngacak. Yang tahu cuma kamera etle. Pada saat di center, oh ini nomor rahasia. Nomor aslinya B sekian-sekian. Karena kita sudah pakai database. Ya. Jadi bulan 10 2023 sudah tidak ada lagi pakai RFRF, QH, IR yang kepala satu di depannya. Ya. Ya. 2023. Di atas bulan 10. Jadi kalau ada yang 2024, 2025 itu indikasi palsu. Nah, biar tahu semua yang lain. Jadi dia pikir main-main karena sudah saya rubah nomornya, karena saya rubah udah nggak ada lagi RF kan. Berarti dia ngaco, bingung. Tetap satu. Kalau nomor khusus nggak apa-apa saya buka, tapi nomor rahasia nggak ini. Polisi yang tadinya RFP jadi ZZP. Angkatan Darat ZZD. Kan gitu. Semuanya kepala satu. Angka satu. Jadi kalau ada, nah, tambahan satu saya lupa. Saya sedang menguji coba untuk penggunaan RFID untuk nomor khusus sama nomor rahasia. Nah ini tolong, RFID. RFID itu nanti kayak bentuknya kayak stiker. Di luar negeri semua kendaraan bermotor roda 4 ke atas itu sudah menggunakan RFID. Kenapa roda 2 belum? Karena memang di luar negeri itu kan roda 2 itu kayak langka ya. Ya kan? Langka sekali. Kalau lihat di Singapura saja, lihat motor lewat satu itu kaget kita. Ada motor lewat. Karena di sana roda 4 ke atas. Nah, RFID itu kayak bentuk stiker. Jadi nanti misalnya Pak Karopenmas dapat nomor khusus atau nomor rahasia, akan saya berikan nanti. Terus kemudian di ujung kanan atau kiri saya tempelkan RFID atau stiker. Itu untuk dibaca oleh kamera. Kamera penegakan hukum maupun kamera apapun nanti, baik itu juga kita gunakan dengan handphone nanti ada. Kita bisa tahu. Nah, jadi satu nomor, satu RFID. Yang banyak terjadi kemarin, nomor khusus satu diduplikasi jadi 10 mobilnya di rumah. Ya kan? Ya, satu nomor, dia bikin nomornya sampai ke pembantunya semua pakai nomor yang sama. Besok sudah nggak bisa, karena ada RFID. Jadi cuma satu saja untuk satu nomor. Setiap pejabat cuma boleh satu pengajuannya dengan nomor dinasnya dengan mengajukan dirinya. Kalau dia pindahkan pada saat kena kamera, ya ternyata tidak bisa dibaca, indikasi itu palsu dan akan kami langsung dengan nomor tersebut akan menyurat kepada polisi itu ke Propam untuk minta supaya rekomendasi dicabut nomor khusus atau nomor rahasia yang bersangkutan, jangan diberikan lagi, karena itu sudah pemalsuan namanya. Ya, ke depan semua kendaraan roda 4 akan kita buatkan RFID. Ya, kenapa? Supaya tidak ada lagi yang kalau hari ini ganjil genap, hari ini genap pakai genap, besok ganti lagi yang ganjil kan. Kalau sudah dengan RFID, tidak akan bisa buka yang namanya tol. Tol berbayar. Itu yang saya, inovasi ini sedang saya rancang, topologinya, kita koordinasi dengan Jasa Marga. Jadi karena hari ini hari genap, pakai plat genap. Besok hari ganjil, pakai ganjil. Tapi kalau sudah dengan RFID, kita integrasi dengan Jasa Marga. Hari ini ganjil, dia seharusnya genap, dia pakai ganjil, nggak akan bisa buka tol. Itu akan kita lakukan penindakan. Ini mungkin teman-teman semuanya, terima kasih banyak semuanya. Kita akhiri
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.